Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jawabnya masih lemes nih ya. Puasa harus semangat ya. Oke, ada salam, ada kampak jawab salam harus kompak. Yang jawab salam insya Allah didoakan, amin. Yang belum pergi haji biar supaya pergi haji. Yang sudah pergi haji balik lagi. Yang banyak utang semoga mudah-mudahan terbayar. Yang amin kenceng banyak utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bislahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha amma ba'd. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, jamaah salat zuhur Masjid Nyi Siti ya. Oh, Nur Siti. Saya salah ingat karena tadi sebentar aja ngelihatnya itu Pak Sony ya. Jadi Nur Siti PTCM NP ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang indahnya iman. Ternyata kalau kita senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, kita punya uang, tidak punya uang itu nikmat rasanya kalau iman kita semakin meningkat. Karena iman itu diilustrasikan juga seperti kita ada di lautan. Bu, pernah ke lautnya? Pak, pernah ke lautnya? Coba kalau kita lihat di lautan itu ada sesuatu yang menarik yang perlu kita cerna. Air laut rasanya apa? Oh, asin, nggak ada air laut yang tawar ya, jarang. Bahkan hampir ditemukan tidak ada. Air laut asin. Coba kita renungkan, ikannya asin nggak? Itu ada hal yang menarik. Ikan tidak asin, tapi air laut asin. Simbolnya apa? Ini simbol keimanan. Simbol ilustrasi buat kita saat kita bekerja. Kalau iman kita kuat, iman kita kokoh, kita tidak akan berpengaruh terhadap lingkungan kita. Seperti halnya ikan, walaupun sekitarnya adalah asin, dia tetap tidak asin. Ini tauhid, ini keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya di PTCM NP ini banyak kawan-kawan yang tidak benar, korupsi dan seterusnya. Walaupun banyak korupsi, karena kita ada keimanan dipantau oleh Allah, insya Allah kita tidak akan berpengaruh. Justru kita yang mempengaruhi mereka menjadi yang terbaik. Kalau bapak-bapak disuruh pilih, kira-kira pilihnya apa nih? Telur, apakah wortel atau biji kopi? Kira-kira milihnya yang mana? Wortel, ada yang milih wortel. Ada lagi milih apa? Telur, ada yang milih telur? Ada yang milih biji kopi, ada? Nah, yang memilih tadi wortel siapa tadi wortel? Apa sebabnya Pak memilih wortel? Buat sayuran. Banyak sayuran sekarang apalagi Ramadan ya. Pastel campurannya wortel, risol, wortel, semua wortel juga. Nah, walaupun memang perlu kita lihat, wortel ini simbolnya memang sehat untuk kesehatan, terutama organ mata. Makanya dokter-dokter menyarankan agar mata kita sehat, tidak minus, sangat dianjurkan banyak makan wortel. Karena kenapa? Survei para dokter di dunia telah melakukan survei, memang benar. Karena wortel adalah makanan favorit kelinci, betul atau tidak? Itu makanan favorit kelinci itu wortel.
Coba dicek, ada nggak sampai detik ini kelinci pakai kacamata? Itu kehebatannya itu. Jadi karena wortel itu baik, tidak pakai kacamata, kecuali kelinci yang pakai animasi pakai kacamata. Ini yang perlu kita lihat. Nah, ada yang memilih wortel, ada yang memilih telur, ada yang memilih biji kopi. Kira-kira yang paling bagus yang mana nih, Pak? Memilih biji kopi. Apa sebabnya? Kalau wortel, kalau telur, kalau biji kopi kita taruh di tempat, air dicampur, kemudian di bawahnya ada api, direbus sampai setengah jam, 1 jam, bahkan lebih. Kira-kira kalau wortel gimana kira-kira? Awalnya keras jadi lembek. Bahkan bahasa Bekasinya tuh benyek. Benyek ya kan, lodoh apa tuh. Nah, ada juga kita bisa lihat simbolnya. Simbolnya awalnya keras tapi semangatnya tidak keras, menjadi lemas. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala jangan seperti wortel. Awalnya imannya kuat, amannya meningkat, tapi setelah ada tantangan, ujian dari Allah, jadi melemas, jadi lemah imannya. Simbolnya seperti wortel. Kalau telur gimana simbolnya telur? Awalnya dia lembut, awalnya dia cair, tapi ketika dipanaskan berjam-jam, gimana kira-kira? Menjadi keras. Boleh jadi hati kita yang awalnya lembut menjadi keras dengan simbol telur. Apa simbol hati kita yang keras? Kita tidak akan mau menerima apapun orang yang ucapkan, apalagi yang lebih muda, nggak mau kita. Karyawan yang baru nggak mau. Siapa dulu jam terbangnya, pengalamannya, dan lain sebagainya. Tapi orang yang tawadu, tahu tawadu itu artinya apa? Tawadu, rendah hati, nggak sombong. Dia tidak akan menganggap bahwa orang lain jabatannya lebih hina dari dia. Dia tidak mau mendengarkan pendapatnya siapapun, sama bagi dia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mulia adalah siapa? Karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah karena ketakwaan. Yang ketiga, kata bapak-bapak tadi, yang terbaik adalah biji kopi. Coba biji kopi luar biasa, udah dibakar. Habis dibakar diapain? Dihancurkan, dipukul. Itulah simbol keimanan kita kepada Allah. Boleh jadi banyak ujian, cobaan, musibah. Ada yang istrinya baru meninggal, ada yang saudaranya baru meninggal, ada yang suaminya baru meninggal, ada yang anaknya baru meninggal, ada yang boleh jadi keluarganya yang dicintai meninggal. Boleh jadi kita punya harta hilang, dirampok orang, diambil oleh orang lain dan sebagainya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita termasuk orang yang sabar? Simbol biji kopi, walaupun dibakar, walaupun dihancurkan, ternyata ketika ditaruh di wadah, di tempat air, dipanaskan, luar biasa, mengeluarkan aroma. Semakin panas, semakin aromanya semakin wangi. Ini bukan bikin bapak-bapak ngiler ini. Oh, ini puasa-puasa ngomong makanan. Ini kita simbolnya adalah masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tadi diuji oleh Allah, kita kuat luar biasa, kita memberikan manfaat terhadap orang lain. Karena iman itu kan menurut Ibnu Rus dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid ditegaskan, iman itu ada tingkatannya, yaitu yang perlu dicermati bil qalbi, bil lisan, bil jawari. Apa yang dimaksud dengan bil qalbi? Dengan hati kita, kita yakini bahwa Allah lah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah. Nabi Muhammad yang terakhir, Nabi yang terakhir siapa?
Nabi Muhammad la nabiyya ba'da, tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Ini sudah pasti iman yang perlu kita lihat, termasuk saat kita mendapatkan rezeki oleh Allah, kita yakini bukan karena hasil kerja keras kita. Memang betul hasil kerja keras kita, tapi yang perlu kita imani, yakini itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil lisan, jangan lupa dalam hati kita lumuri dengan zikrullah. Karena iman ini, kalau istilah bangunan Nur City ini, CMNP ini, kira-kira iman itu simbolnya seperti apa hadirin hadirat? Apa kira-kira iman? Pondasikah, bangunan apa, genteng atau tiang? Apa kira-kira iman? Iman itu pondasi. Semakin kokoh, semakin baik pondasi bangunan masjid, semakin bagus hotel pondasinya, semakin bagus rumah pondasinya, semakin kokoh bangunan itu. Itulah al-iman. Tapi lagi-lagi Rasulullah menyatakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu fluktuatif. Apa ciri-ciri iman kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang? Ibu-ibu biasanya kalau kajian pakai jilbab, ikut pengajian pakai jilbab, di rumah, di pasar, ini kategori fluktuatif. Tapi di sini alhamdulillah pakai jilbab semuanya, pakai mukena semuanya. Ini kesentuhan iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak melihat atasan bawahan. Apalagi saat kita berpuasa, itu luar biasa itu. Yang diseru adalah bukan Islam, adalah iman. Apa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang diseru adalah keimanan. Indahnya iman kalau kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa sekali. Iman karena letaknya di hati, kita akan lebih cenderung happiness, bahagia. Kita akan lebih cenderung ikhlas. Kita akan lebih cenderung ridho. Oleh karenanya menurut Saleh Al-Munajjid dalam kitabnya Silsilah fi A'malil Qulub, beliau menyatakan iman itu ada dua sebetulnya pada intinya. Dalam keimanan itu ada simbol kesabaran, ada simbol syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, simbol sabar. Kita bisa melihat ini sahabat Rasulullah bisa dijamin oleh Allah masuk surga. Apa simbolnya? Karena menjaga keimanan, berjihad di jalan Allah yang sangat luar biasa sekali. Sama seperti kita puasa, yang diseru iman. Yang diseru adalah beriman, sebagaimana sabda Rasul dalam hadis riwayat Bukhari pun, yang diseru adalah iman. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang diseru adalah keimanan. Kalau udah ada iman, maka mudah kita imanan wahtisaban, karena iman dan ikhlas, mudah untuk ikhlas. Sekarang saya tanya hadirin hadirat, bapak-bapak kalau kerja ikhlas sama kerja tidak ikhlas, ngedumel, kira-kira beda gak saat mengerjakan proyek? Pak, beda gak? Hasilnya gimana? Bagusan mana? Yang ikhlas apa yang ngedumel? Yang ikhlas. Orang yang beribadah kepada Allah juga sama, karena iman dia ikhlas, mudah, dia gampang. Ketika bapak-bapak halnya bekerja, ibu-ibu bekerja, kalau dengan ikhlas, itu kerjanya maksimal, bukan hanya prestasi gaji yang didapatkan, tetapi apa? Bonus dari Allah, yaitu berupa pahala karena